Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Ardila Maira. Sharing strategi UMN ke PUID UNESA, belajar terkait pengembangan unit layanan disabilitas di kampus. Menikmati layanan pijat, kuliner, dan produk kawan disabilitas di Gadisku, Galeri Disabilitas Kinasih, dan UPT. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Kantor Urusan Internasional UNESA gelar closing ceremony UNESA Summer Camp atau USC 2024. Program tahunan yang diselenggarakan oleh KUI UNESA ini bertujuan untuk saling mengenali budaya, seni, dan bahasa para peserta internasional. 15 mahasiswa dari 8 negara, yaitu Indonesia, Taiwan, Malaysia, Zimbabwe, Sudan, Yaman, India, dan Pakistan ikuti closing ceremony UNESA Summer Camp atau USC 2024 pada 15 Juli lalu. Bertempat di ruang rapat lantai 9, Gedung Rektorat UNESA, Kampus 2 Lidah Wetan, acara yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional UNESA ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sebagai bagian dari program pengenalan budaya, seni, dan bahasa Indonesia. Selama 10 hari, para peserta USC 2024 ikuti serangkaian kegiatan tematik mulai tanggal 8 hingga 15 Juli 2024. Dalam closing ceremony UNESA Summer Camp 2024, para peserta lakukan presentasi dengan tampilkan karya terbaiknya yang dituangkan dalam bentuk cerita kegiatan. Actually, I feel really happy and I'm so glad I joined this program. I've met a lot of friends, got to know a lot about Indonesian culture. We had really great time and I kind of feel sad because it's the last day. I'm going to miss everyone. I think the specialty about USC is this program helped bring different cultures at one place, and it's like we are sharing a dream to get to know about Indonesia and its culture more. So I think that's the unique thing, that you get to meet a lot of people from different countries, yet have fun, try to understand each other, and have a great time of your life. I really hope such kind of events are organized often so that people get to know about different cultures, and I just hope maybe next year there would be a bigger event like USC and there will be more people joining so that we can have more friends and know more about different cultures. Turut hadir Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Pengembangan Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi UNESA, Dr. Martadi MSN, Ketua KUI beserta jajaran, serta para volunteers yang menjadi pendamping selama USC 2024 digelar. Saya sebagai koordinator acara, jadi saya mungkin yang menjadi kesulitan itu untuk benar-benar manajemen waktu sih Mbak. Jadi memang mengantisipasi adanya kemoloran dan juga untuk benar-benar memperhatikan peserta kita, dikarenakan memang baik dalam hal makanan, baik dalam hal waktu dan kegiatan itu harus benar-benar dipastikan dulu Mbak untuk peserta. Dikarenakan mungkin mengingat cuaca di Surabaya yang begitu panas dan juga makanan Indonesia yang cenderung pedas, itu juga harus diperhatikan supaya peserta itu benar-benar bisa menikmati adanya acara Summer Camp ini. Rangkaian closing ceremony UNESA Summer Camp 2024 diawali dengan perkenalan semua peserta. Dilanjutkan dengan paparan laporan per kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok Tigopsae, Grup Loro, dan Laka Pisang Ehe. Di penghujung acara, penghargaan diberikan untuk kategori The Most Disciplined Team, yaitu Laka Pisang Ehe, The Most Creative Team adalah Grup Loro, dan The Best Team yaitu Tigopsae Team. Dan the best partisipan diraih oleh Abu Hurairah, mahasiswa asal Pakistan. UNESA Summer Camp 2024 menjadi media informasi budaya dan ajang menjalin persahabatan antar perguruan tinggi di dunia. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Zulfailiyah yang melaporkan. Memiliki keunggulan dalam bidang pelayanan disabilitas, UNESA kerap kali menjadi rujukan berbagai kampus dalam menggali informasi terkait pengembangan layanan disabilitas.
Kali ini Universitas Multimedia Nusantara lakukan sharing strategi implementasi layanan disabilitas bersama Subdirektorat Disabilitas UNESA. Subdirektorat Disabilitas UNESA terima kunjungan dari 4 orang delegasi Universitas Multimedia Nusantara Tangerang pada 16 Juli 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka sharing strategi implementasi layanan ramah disabilitas yang telah dilakukan di UNESA. Disambut langsung oleh Kasubdit Disabilitas UNESA, para delegasi yang terdiri dari manajer kemahasiswaan, psikologi kemahasiswaan, manajer HR dan HR Development UMN, antusias gali informasi dan bertukar pikiran terkait kesadaran terhadap kebutuhan layanan disabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Memang untuk UI kita sekarang ini cukup pesat ya perkembangannya, bahkan dikenal di Indonesia ini ditunjukkan dengan banyaknya perguruan tinggi yang hadir di UNESA untuk belajar tentang bagaimana tentang unit layanan disabilitas. Kita sudah mulai banyak yang datang di tahun-tahun ini, mulai dari barat itu ya, ini kan dari Tangerang yang ini. Nah, kita sempat juga dari UGM, UNES, kemudian kalau yang Surabaya ya Widya Mandala. Jadi perguruan tinggi sudah mulai menyadari bahwa pentingnya pendidikan tinggi untuk disabilitas. Gitu. Profesor Dr. Sujarwanto MPD, selaku perintis Pusat Layanan Disabilitas UNESA, juga turut membagikan pengalamannya dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya layanan ramah disabilitas di lingkungan perguruan tinggi dan pengelolaan unit disabilitas di UNESA. Pengalamannya tersebut menjawab rasa penasaran para delegasi UMN dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Sangat mencerahkan ya, dan maksudnya informasi yang kami dapatkan itu seperti menjawab semua keresahan dan pertanyaan yang selama ini kami miliki di universitas kami. Jadi harapan kami adalah setelah kegiatan ini tentunya kami dapat mengembangkan unit layanan disabilitas kami menjadi lebih baik, dan juga nanti kalau misalkan kami berkunjung kembali ke UNESA, kami sudah membawa informasi progres dari bagaimana studi banding ini akhirnya membawa manfaat untuk kami dapat mengembangkan unit tersebut seperti itu. Melalui sharing strategi ini, diharapkan dapat memperluas kerjasama antara UMN dengan UNESA. Tak hanya dalam pengembangan layanan disabilitas, melainkan riset, pengabdian masyarakat, serta kerjasama lainnya. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya gelar fokus group discussion di UNESA. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi program sekaligus mengenal lebih dekat profil Kejaksaan Republik Indonesia. Menyapa lebih dekat masyarakat akademis, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya gelar fokus group discussion dalam rangkaian memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA, Kampus 2 Lidah Wetan. Mengusung tema peran kejaksaan dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mewujudkan tujuan negara, kegiatan ini berlangsung pada 17 Juli 2024. Dihadiri Dekan FT UNESA, Profesor Dr. Suparji SPD MPD, dosen dan mahasiswa selingkung UNESA, serta jajaran pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Dalam kesempatan ini, Dekan FT UNESA menyampaikan bahwa FGD ini sebagai bagian dari sosialisasi program kejaksaan dalam ranah akademis dan mengenal lebih dekat profil Kejaksaan Republik Indonesia. Ke depan kita akan minta beliau bisa menjadi dosen praktisi di Fakultas Hukum, sehingga MOU kerjasamanya nanti bisa kita jalin lebih erat lagi gitu. Hadir sebagai narasumber, dosen pendidikan sejarah Visipol UNESA, Dr. Andes Sumarno M.Hum, yang memberikan paparan materi kejaksaan dalam perjalanan sejarah, serta Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Riki Setiawan Anas SH.MH, dengan materi Restoratif Justice. Hari ini kami melakukan FGD, salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk lebih mengenalkan kejaksaan kepada mahasiswa di UNESA, dengan harapan nanti adanya motivasi atau keinginan dari alumni-alumni UNESA untuk dapat bergabung bersama kami di Kejaksaan RI. Menjelang 22 Juli 2024,
kami masih ada rangkaian seperti kegiatan ziarah ke makam pahlawan, kemudian ada kegiatan anjaksana, dan hari puncaknya adalah kami melaksanakan apel memperingati Hari Bakti Adiaksa tahun 2024 pada tanggal 22 Juli 2024. Mudah-mudahan kejaksaan dapat menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat, dan mudah-mudahan kejaksaan ke depannya juga dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat mencari keadilan di Indonesia. Kejari Tanjung Perak Surabaya memiliki komitmen agar keberadaannya di tengah masyarakat lebih bisa dirasakan kebermanfaatannya dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Ke depan, Kejari Tanjung Perak Surabaya juga akan kembali berkolaborasi dengan UNESA dalam bentuk rangkaian kegiatan penunjang proses perkuliahan. Dari Surabaya, Tia Eza dan Livia Rama melaporkan. Semangat inklusivitas kian meningkat. Di Denpasar, Bali, sebuah ruang bernama Graha Nawasena didedikasikan untuk memberdayakan individu dengan disabilitas. Yuda, salah satu teman tulis sekaligus penjual bakso dari kelompok usaha bersama Gantari Jaya di Graha Nawasena, menjadi bukti nyata aktivitas ekonomi yang dinamis serta sosialisasi inklusivitas yang masif. Graha Nawasena dimaknai sebagai rumah harapan disabilitas. Graha Nawasena menjadi ruang yang disediakan Dinas Sosial Denpasar, Bali untuk memfasilitasi dan menggugah semangat penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Melalui kelompok usaha bersama atau Kube Gantari Jaya, Dinas Sosial Denpasar, Bali ajak kelompok disabilitas untuk meningkatkan hidup mereka dengan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki oleh individu disabilitas. Jadi di Kubo ini kita ada 43 UMKM yang masuk di sini. Nah, jadi disabilitasnya itu beragam. Jadi ada daksa, ada netra, dan juga ada fisik. Nah, jadi kenapa kita memilih untuk semua disabilitas di Kota Denpasar ini? Karena kami itu tidak ada perbedaan. Jadi kita itu sama. Jadi kamu mau disabilitas apa, mau disabilitas A, B, C, sampai Z pun kita terima di sini. Jadi ini mengesankan bahwa atau menggambarkan bahwa kita ini setara, kita nggak ada perbedaan. Jadi semangat kita akan timbul dari ya itu berkumpulnya kita, kebersamaan kita. Dalam artian bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, seperti itu sih. Graha Nawasena bukan hanya sekedar ruang fisik, ini adalah simbol pemberdayaan dan inklusivitas. Pak Yuda, seorang tunarungu dan anggota dari Kube Gantari Jaya, merupakan salah satu individu disabilitas yang berhasil berdaya melalui usaha bakso miliknya yang beroperasi di area kuliner Graha Nawasena. Kini Pak Yuda sudah memiliki penghasilan tetap dan rajin mensosialisasikan inklusivitas kepada pelanggannya. Selain memberdayakan individu, Graha Nawasena juga berperan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap disabilitas. Melalui berbagai kegiatan, dari sosialisasi hingga pameran karya, Graha Nawasena menunjukkan bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat.
Semangat inklusi dan pemberdayaan yang dibawa oleh Geraha Nawasena terus berupaya membangun kepercayaan publik bahwa disabilitas adalah individu yang mampu mewujudkan kemandirian dan kesuksesan bagi dirinya. Dari Denpasar, tim liputan KC Media melaporkan. KC People, kami akan mengajak Anda melihat aktivitas kelompok difabel di Galeri Disabilitas Kinasi dan UPT atau Gadisco. Berbasis sosiopenersip, kegiatan kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Yayasan Rumah Kinasi hadirkan ruang produktif yang pamerkan produk dan jasa teman difabel. Apa saja yang ada di Gadisco? Simak liputannya berikut ini. Aku, kamu, setara. Menjadi moto dari Gadisku, Galeri Disabilitas Kinasi dan UPT. Sebuah program berkelanjutan dari Dinas Sosial Jawa Timur bersama Yayasan Rumah Kinasi berbasis sociopreneurship. Beralamat di Jalan Jemuran Dayani 18 nomor 19, Siwalan Kerto, Wonocolo, Surabaya. Gadisku menjadi wadah teman-teman disabilitas meningkatkan kreativitas dan wirausaha. Nah, Gadisku ini DJ bebas dapat menikmati berbagai sajian makanan. Dan juga di sini menjual karya dan karya dari teman disabilitas. Selain itu, di Gadisku menyediakan layanan massage, refleksi, seperti yang sudah saya lakukan. Nah, pelayanan pijat di Gadisku ini sangat beragam. Bukan begitu, Mbak? Benar sekali. Jadi di Gadisku ini kita memiliki 3 jenis layanan pijat. Yang pertama adalah full massage, yang kedua adalah shiatsu, yang ketiga refleksi. Jadi ada 3 jenis layanan pijat. Dan semuanya terapinya adalah dari teman-teman RSBN Malang dari UPT Dinas Sosial Jawa Timur. Mari Mas Akbar saya kasih tahu untuk ruangan-ruangannya. Selain pelayanan yang baik, galeri pijat refleksi distro juga memperhatikan kenyamanan bagi pengunjung. Galeri ini menyediakan 3 jenis ruangan untuk pijat, mulai dari ruangan eksekutif yang eksklusif dengan sekat tirai berisi 2 bed. Nah, untuk pelayanan premium, ruangan dengan sekat tirai atau ruang reguler dan ruang VIP, yakni ruang privat yang nyaman dengan 1 bed khusus dan pelayanan premium. Nah, usai pijat pasti keroncongan. Paling enak makan angkringan cubi. Cubi merupakan singkatan dari tuli dan tisu. Karena pekerjaannya dikerjakan oleh teman rungu dan bicara dan orang dalam gangguan jiwa. Jangan lupa pakai voucher. Dengan moto menikmati waktu santaimu dengan berinteraksi bersama pelayan yang ramah serta makanan lezat dan murah. Angkringan Cubi ini menawarkan berbagai menu makanan dan minuman dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Sudah makan, badan jadi fresh. Jangan lupa sebelum pulang mampir ke Galeri Produk Disabilitas. Ayo.
menggandeng teman-teman komunitas, UPT, serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Hasil karya teman disabilitas dikumpulkan dalam satu etalase dengan standar produksi yang telah lolos uji quality control. Selain batik lembaran, terdapat berbagai macam produk turunan seperti tas, pouch, songkok, dan lain sebagainya. Jika sudah bawa banyak tantangan, kita bergeser ya. Yuk, GC People, mari kita menciptakan ruang khusus. Dan pastikan disabilitas di sekitarmu untuk percaya. Dari Surabaya, Fadil Akbar melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ardila Maira, tetap sehat dan sampai jumpa.